Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mari kita buka pembelajaran dan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk absensinya lewat Google Classroom. Kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Ini termasuk aspek fikihnya, yaitu standar kompetensinya memahami ketentuan hukum Islam tentang pengurusan jenazah, menjelaskan tata cara pengurusan jenazah, memperagakan tata cara pengurusan jenazah. Untuk slide ini kalian bisa melihatnya di Google Classroom di kelas materi kelas 11. Perawatan jenazah itu yang dirawat adalah jenazah muslim atau muslimah dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan yang terakhir mengkuburkan. Hukum pengurusan jenazah fardu kifayah bagi orang yang masih hidup untuk melaksanakan pengurusan ini, karena tidak mungkin orang yang sudah mati mengurusi dirinya sendiri. Cara perawatan jenazah yang pertama, memandikan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas, ighsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan jenazah dengan air dan dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara bisa diganti dengan sabun. Yang kedua, mengkafani sesuai dengan hadis Nabi, la taghulu fil kafan fa inna yuslabu salban syari'an. Jangan berlebih-lebihan dalam mengkafani atau membungkus jenazah, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur. Yang ketiga, mensolatkan jenazah. Shollu ala mautakum, solatkan jenazah kalian. Yang keempat, menguburkannya. Yang pertama, memandikan. Syarat memandikan jenazah, jenazahnya itu harus orang Islam, harus ada tubuh yang bisa didapati, karena tidak mungkin kalau tubuhnya tidak kita temukan untuk dimandikan. Mau memandikan apa untuk tubuhnya tidak ditemukan. Yang ketiga, bukan jenazah mati syahid. Cara memandikan jenazah nanti Anda lihat lebih jelasnya, baik yang dalam bentuk slide seperti yang sedang Bapak atau kita gunakan ini, atau dalam bentuk PDF. Tata cara memandikan jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi agar nanti tetesan air yang sudah digunakan tidak kembali ke jenazah. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup, karena kasihan kalau tempatnya terbuka, nanti auratnya pada kelihatan oleh orang umum. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan penutup aurat, karena bagaimanapun dia itu manusia. Yang keempat, jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang. Sebenarnya tidak harus batang pisang, karena kita sebutkan batang pisang karena memang pada umumnya di pedesaan menggunakan batang pisang. Tata cara memandikannya setelah dibersihkan dari najis. Sebenarnya untuk memandikan jenazah itu batasan minimalnya, yang terpenting air sudah menyentuh ke seluruh tubuh. Ini sudah menjadi batasan minimal memandikan jenazah. Untuk lebih sempurnanya nanti kalian bisa pelajari sendiri, bisa kalian baca-baca di PDF yang Bapak share di materi kelas 11, atau bisa disimak di slide ini. Anda bisa lihat atau langsung bisa download nanti di classroomnya. Yang kedua, perawatan jenazah dengan mengkafani atau membungkus. Batas minimal yang penting jenazah itu terbungkus. Untuk batas sempurnanya, nanti untuk kafan laki-laki 3 helai atau 3 lapis, untuk kafan perempuan 5 lapis. Ya, untuk perempuan nanti yang 2 lapis itu adalah lapisan kain yang bisa menutup seluruh tubuh. Untuk 1 kainnya nanti untuk
sebagai kerudung, kemudian satu lapis kain sebagai baju atasan, kemudian untuk kain yang kelima itu sebagai baju bawahan. Adapun tali pengikat pembungkus jenazah itu ulama khilaf, ada yang menggunakan 5 tali, ada yang menggunakan 7 tali. Cara mengkafani jenazah laki-laki maupun wanita dibungkus dengan kain yang minimal bisa melapisi seluruh tubuh. Ini minimal 1. Kalau yang laki-laki sempurnanya 3, kalau yang perempuan sempurnanya 5 dengan ketentuan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Cara memakaikan kain kafan: mula-mula hamparkan selembar tikar di atas lantai, lalu bentangkan 4 utas tali di atasnya, atau 5 atau mungkin 7, melihat kebutuhan yang ada. Hamparkan di atas tikar tersebut kain kafan yang sudah disiapkan, selai demi selai ditata, ditumpuk. Kemudian yang setelahnya, setelah 3 lapis terbentangkan untuk laki-laki atau 5 lapis terbentangkan untuk perempuan, selanjutnya jenazah diolesi kapur halus, kemudian diletakkan di atas kain yang sudah dibentangkan tadi. Cara mengkafani jenazah: cara memakaikan kain kafan: tempelkan kapas secukupnya pada bagian muka jenazah, pusar, kelamin, dan dubur. Setelah itu seluruh jenazah dibalut dengan kain kafan sampai rapi, lalu diikat dengan 4 atau mungkin bisa 5 atau mungkin bisa 7. Kalau 4 berarti di bagian atas kepala itu tali pocong, kemudian lengan, lutut, dan mata kaki. Ini kalau 4. Cara mensolati jenazah, ini singkat saja karena waktu terbatas, biar nanti spek yang Anda download itu tidak terlalu besar. Menyolatkan jenazah: salat jenazah hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara klasikal. Apabila sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka gugurlah kewajiban itu bagi keseluruhan. Salat jenazah itu dilaksanakan 4 takbiran tanpa ruku, tanpa sujud. Jadi dilaksanakannya dengan berdiri. Untuk syarat salat jenazah, yang pertama, yang mensolati adalah orang Islam sebagaimana syarat-syarat salat fardu. Yang kedua, salat jenazah dilakukan setelah jenazah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, letakkan jenazah di arah kiblat di depan orang-orang yang akan mensolati. Nah, untuk pelaksanaan sholat jenazah, yang pertama, sholat jenazah dilakukan dengan niat ikhlas. Yang kedua, lakukan takbir 4 kali. Tata caranya, kita takbiratul ihram. Untuk takbir pertamanya sebagai takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian membaca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, takbir lagi, kemudian membaca selawat Nabi minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian setelah membaca selawat kepada Nabi, takbir sebagai takbir yang ketiga. Setelah itu membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian takbir lagi, takbir yang keempat. Setelah takbir yang keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Perlu diketahui di sini ada bacaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki menggunakan dhamir muzakkar, Allahumma la tahrimna ajrahu, pakai hu. Nanti kalau perempuan yang hu nanti diganti dengan ha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu kemudian salam. Setelah doa ini selesai, kemudian salam. Dan doa salat jenazah itu dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu sebagaimana ketentuan salat fardu. Nah, ini ada buat contoh doa setelah takbir ketiga.
Sunnah sholat jenazah kita lewati saja. Beberapa hal tentang sholat jenazah ini kita lewati saja. Nah, langsung saja ke menguburkan jenazah. Jenazah setelah selesai dimandikan, dikafani, disolatkan, sekarang dikuburkan. Penguburannya ini juga hukumnya fardu kifayah. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Lubang untuk peletakan jenazah itu ada dua jenis. Ada lubang yang disebut dengan liang lahat, yaitu yang berada di dalam kuburan. Di sana nanti dilobani lagi sebagai tempat jenazah di sisi sebelah pinggir arah kiblat. Itu namanya lubang lahat. Kemudian ada lagi lubang yang namanya syak, yaitu apabila lubang di dalam kuburan nanti dibuat lubang lagi di arah tengah. Ini yang namanya lubang syak. Tata cara penguburan jenazah. Setelah sampai di makam, jenazah diusung, diletakkan di pinggir atau atas lubang, atau bisa juga ada beberapa cara. Bisa dari sebelah utaranya, dari arah kepala jenazah, bisa pula dari sebelah selatan, ya ini yang umum dilaksanakan di pedesaan atau di sekitar kita, yaitu cara memasukkan jenazah ke liang kubur itu dari arah selatan. Nanti yang dimasukkan kepalanya dulu, estafet diterima oleh orang yang sudah siap di dalam kubur. Tentang lubang dan tata cara penguburan. Nah, ini ada beberapa gambar. Sebenarnya kalau kita ada waktu nanti kita bisa lihat videonya. Nah, untuk slide ini karena keterbatasan ruang dan keterbatasan banyak hal, untuk video-video ini tidak bisa kita lihat atau kita tidak bisa kita simak. Nanti kalau ada kesempatan, insya Allah untuk video-video pengurusan jenazah ini, kalau Anda lihat di sini, ini ada kuburan, bagaimana cara penguburannya. Ini ada cara memandikan jenazah. Ini kalau kelas-kelas kakak Anda ini sudah pernah melihatnya. Ini juga cara memandikan lagi. Nah, ini ada video cara mengkafani jenazah. Ya, kemudian yang ini video mensolati jenazah perempuan. Ya, kira-kira begitu saja. Untuk lebih jelasnya nanti Anda bisa membaca di LKS atau di Google Classroom dalam bentuk file PDF yang Bapak share di kumpulan materi maupun yang berbentuk PPT atau slide. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.